Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, Fakultas Teknik. Di sini kami mengajar siswa-siswi SMP Negeri 252 Jakarta dengan mata pelajaran prakarya. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Medina Ramadianti, Pranika Uswatun Hasanah, Febi Eka Damayanti, dan Arya Andika. Selanjutnya kami akan memaparkan RPP atau Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran. Mata pelajaran prakarya dengan materi pengolahan untuk kelas 8. Yang pertama ada tujuan pembelajaran. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran diharapkan siswa mampu pertama mengemukakan pendapat tentang keragaman teknik pengolahan, pengawetan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan setengah jadi sebagai ungkapan rasa bangga dan wujud rasa syukur kepada Tuhan dan bangsa Indonesia. Kedua, mengidentifikasi teknik pengolahan pengawetan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan setengah jadi berdasarkan rasa ingin tahu dan peduli lingkungan. Ketiga, merancang pengolahan bahan pangan setengah jadi dari bahan serealia, umbi, dan kacang-kacangan berdasarkan orisinilitas ide yang jujur terhadap diri sendiri. Dan yang keempat, membuat, menguji, dan mengkomunikasikan karya pengolahan pangan setengah jadi dari bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan sesuai kebutuhan wilayah setempat berdasarkan prosedur yang tepat dengan penuh disiplin dan rasa tanggung jawab. Media pembelajaran yang digunakan, medianya ada PPT, Zoom Meeting, WhatsApp, dan YouTube. Alat dan bahan yang digunakan ada laptop, handphone, ataupun tablet. Sumber ajar yang kami gunakan ditetapkan kelas 8 semester 1 revisi 2018 Kemendikbud halaman 93. Saya akan meneruskan pemaparan yang telah dilakukan oleh partner saya yaitu Medina. Kali ini saya akan menjelaskan kegiatan pembelajaran, kegiatan inti, dan penutup. Jadi untuk kegiatan pembelajaran, pertama-tama itu peserta didik mengisi sebuah absen atau daftar hadir di grup kelas aplikasi WhatsApp yang diberikan oleh guru Pamong. Dan yang kedua itu guru memberikan link Zoom meeting pada grup kelas yaitu WhatsApp. Dan yang ketiga guru memberikan salam dan mengajak peserta didik untuk berdoa bersama sebagai bentuk pembukaan kelas. Dan yang keempat, guru menanyakan kabar peserta didik serta mengulas kembali materi yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Yang kelima, guru menyampaikan tujuan dari kegiatan pembelajaran hari ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan inti, yaitu yang pertama peserta didik diberikan tayangan terkait teknik pengolahan pengawetan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Selanjutnya guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin hal yang belum dipahami pada tayangan tersebut. Selanjutnya yang ketiga, guru menjelaskan tentang metode teknik pengolahan pengawetan bahan pangan, serealia, kacang-kacangan, dan umbi. Yang terakhir, peserta didik diberikan kesempatan untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, dan mempresentasikan ulang dan saling bertukar informasi mengenai teknik pengolahan pengawetan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Selanjutnya kita beralih ke bagian penutup. Pada penutup ini kita awali dengan peserta didik diminta untuk membuat kesimpulan mengenai teknik pengolahan pengawetan bahan pangan serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Dan yang kedua, guru mengingatkan peserta didik terkait tugas-tugas apa saja yang belum dikerjakan oleh peserta didik. Dan yang ketiga, guru memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih atas partisipasi semua peserta didik yang hadir di kelas pada hari ini. Yang keempat, guru menutup pembelajaran dengan salam. Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, pagi Bu. Pagi. Ayo nyalain kameranya dulu yuk. Hari ini kita spesial banget karena kelas kita digabung dari kelas 8A sampai 8. Ada berapa kelas nih? Sampai 8H, Bu.
Ranika. Oh iya, menggunakan hak. Oke, sekarang saya dan Bu Feby akan menyampaikan materi pada hari Kamis hari ini. Silakan Bu Feby, boleh perkenalan. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Selamat pagi. Gimana nih kabar kalian hari ini? Pagi, Bu. Pagi, baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, jadi Ibu perkenalkan nama Ibu Feby Eka Damayanti. Bisa dipanggil Ibu Feby, khususnya mungkin untuk kelas 8E sampai 8H itu udah kenal Ibu ya. Mungkin ini khusus untuk kelas 8A sampai 8D. Kita kan belum kenalan ya, belum pernah ketemu juga. Jadi salam kenal ya semuanya. Ya, silahkan Bu Ranika. Oke, baik. Selanjutnya, nama saya Ranika Uswatun Hasanah. Kalian semuanya bisa panggil nama saya Ibu Ranika. Dan saya mengajar kelas 8A sampai kelas 8D. Salam kenal semuanya untuk yang belum kenal dari kelas 8E sampai H. Salam kenal ya. Salam kenal, Bu. Oke, Ya, Bu. Oke, hari ini Ibu akan... Sebentar, maaf. Baik, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang teknik pengolahan makanan. Jadi kita akan mengulas sedikit apa itu teknik pengolahan makanan, apa saja jenis-jenisnya. Seperti yang sudah Bu Wina ajarkan sebelumnya, kalian sudah mempelajari teknik pengolahan makanan pada kelas 7. Benar? Kelas 7 kalian sudah mempelajari itu, teknik pengolahan makanan? Ya. Sudah. Baik. Saya izin share screen dulu ya. Bu Feby, boleh dibantu? Saya mau share screen. Sudah Bu Ranika? Baik. Sudah tampil di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah Bu. Sebentar ya, ini agak lemot sedikit. Sebentar ya, sedikit kendala. Shopee COD asli. Sudah? Sudah ada? Sudah, Bu.
Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini, Ibu Ranika akan menjelaskan tentang teknik pengolahan makanan. Jadi kita akan mengulas sedikit tentang teknik pengolahan makanan. Nah, teman-teman semua di sini ada yang masih mengingat teknik pengolahan makanan itu ada berapa? Ayo, silakan. Ada dua. Ada dua. Oke, apa saja? Yang basah Panas basah. Panas basah sama Panas kering. panas kering. Oke, panas basah dan kering. Oke. Jadi yang panas Oke, jadi yang pertama ada moist cooking. Moist cooking itu tadi benar yang dikatakan teman-teman kalian adalah panas basah. Dan yang kedua adalah panas kering. Nah, panas kering ini namanya dry heat cooking. Oke, ada yang tahu moist cooking itu dibagi menjadi berapa macam? Siapa ya? Coba, Ibu mau tanya. Saya Bu Arzel. Oh ya, silakan Arzel, boleh. Moist cooking. Arzel masih di mute suaranya, nak. Teknik merebus boiling, teknik merebus menutup bahan pangan atau poaching, teknik merebus sedikit cairan atau braising, teknik menyetup atau menggulai atau stewing, teknik mengukus atau steaming, teknik mendidih atau simmering, dan teknik mengentil. Oke, jadi semuanya ada berapa tuh? 7. Oke, benar. 7. Tadi siapa yang menjawab 7? Anissa ya? Iya. Oke, Anissa dan Azal, terima kasih sudah membantu menjawab. Nah, benar ya. Jadi ada 7 jenis macam-macam teknik pengolahan makanan dari panas basah. Yang pertama ada boiling, poaching, braising, stewing, steaming, simmering, dan mengetim. Mengetim itu benmir, kita bisa nyebutnya benmir. Oke, nah kita akan melanjutkan di moist cooking. Oke. Moist cooking, Ibu mau tanya sama Nuruliza. Nuruliza dari kelas 8 berapa ya? Ya tadi Bu lihat ada Nuruliza deh, tapi kayaknya belum off cam deh. Coba nak off cam, on cam nak. Ayo Nuruliza, apakah ada? Halo Nuruliza. Oh, ada nih. Oke, kita lanjutkan ke teman yang lain aja ya. Abil Mahendra. Nah, Abil Mahendra dari kelas 8B. Bisa menjelaskan moist heat itu pengertiannya apa? Moist heat? Pengolahannya seperti apa moist heat itu? Abil? Nggak ada ya? Nggak ada di Zoom? Oke. Karena Abil nggak ada, siapa ya? Dari kelas 8A, Gaya Fatima. Gaya Fatima ada? Halo, Gaya. Oke. Nggak ada ya? Yang mau bantu jawab mungkin mengacungkan diri. Saya Bu Lolita dari 8A. Lolita. Oke, Lolita, apa itu moist heat? Moist heat adalah pengolahan bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Oke, betul sekali ya. Jadi, masuk ini teknik pengolahan menggunakan bahan dasar cairan. Jadi, kita membutuhkan cairan yang dalam. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada boiling. Kita mengulas sedikit saja ya. Boiling ini adalah teknik cairan yang sudah mendidih. Cairan yang sudah mendidih berupa cairannya itu bisa kaldu atau susu. Nah, yang kedua ada poaching. Poaching, kalian pernah nggak memasak poaching? Teman-teman ada nggak yang pernah memasak menggunakan teknik poaching? Merebus menutup bahan pangan. Nah, ini salah satu contoh. Ada yang pernah makan mie instan, tapi memasak telurnya tapi menggunakan teknik poaching. Ada? Saya sih enggak. Nggak pernah. Oh, pernah. Saya Coba. pernah, Bu. Oh iya, siapa tuh yang pernah tuh? Zerin ya? Iya, Iya, gimana rasanya? Beda nggak sama direbus biasa? sama aja sih, Bu. Aja, cuman beda bentuknya. Iya. Ya, bentuknya lebih banyak, telurnya lebih, apa ya, tidak banyak yang terbuang ya. Iya. Ya, oke. Jadi teknik poaching ini, teknik yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 90 derajat sampai 96 derajat. Oke, yang kedua adalah teknik braising. Braising ini merebus dengan sedikit cairan. Contohnya apa? Braising. Braising, contohnya apa yo? Teknik braising ini merebus bahan makanan dengan sedikit cairan. Ayo. Ada yang tahu? Oke, baik. Teknik braising ini contohnya ini ya, kita mau masak daging. Jadi dagingnya ini akan mengeluarkan kaldu dalam teknik ini. Jadi pancinya ditutup dengan api yang kecil tapi perlahan. Jadi memang memakan waktu yang banyak, tetapi di sini akan mengeluarkan dagingnya ini akan mengeluarkan kaldu. Oke. Dan selanjutnya yang keempat ada teknik menyetup atau stewing. Ini dia ya, sama ya. Tapi bedanya, bedanya teman-teman bisa diperhatikan semuanya. Mengolah bahan makanan ini terlebih dahulu ditumis bumbunya. Jadi bumbunya ditumis dulu, setelah itu direbus dengan cairan yang berbumbu. Mengerti? Apa contohnya? Contoh stewing. Siapa ya? Aditya Teguh, boleh menjawab. Contoh stewing itu apa saja? Satu aja deh. Ayo, ini udah ada gambarnya. Aditya Teguh dari 8F. Atau ada temannya yang ingin membantu Aditya menjawab, contoh teknik stewing itu apa? Opor ayam. Opor ayam, betul ya. Opor ayam, jadi tumisnya pasti kamu yang menjawab tadi udah pernah masak opor ayam. Atau bantu mamanya masak opor ayam kalau lagi acara-acara lebaran. Jadi bumbunya ditumis dulu, setelah itu dimasukkan olahannya, daging atau ayam ya. Oke. Steaming. Nah, steaming di sini udah ada gambarnya, pasti kalian tahu, udah pernah makan. Jadi, teknik steaming ini atau mengukus, teknik memasaknya dengan uap air. Ada yang bisa menjelaskan bagaimana kita memasak dengan menggunakan teknik steaming? Saya, Bu, Arzel. Oke, aduh, Arzel mulu nih. Gak apa-apa, Arzel, silakan. Boleh, gak apa-apa. Jadi contohnya kalau misalkan somai gitu ya, mau atau misalkan bakpao yang frozen gitu, bawahnya misalkan ya ada kayak air
air biasa, terus habis itu atasnya baru ditaruh koknya atau makanannya. Jadi uapnya yang bikin makanannya jadi. Iya, betul sekali. Betul ya? Benar, Arzel tahu banget nih. Pasti Arzel sering ngeliat ya kalau orang masak atau Arzel sering masak. Kebetulan sering masak Bu di rumah. Hobi masak nih, kayaknya nih kelihatannya. Oke, lanjut ya. Sekarang teknik yang keenam. Ada teknik mendidih, yaitu simmering. Simmering. Nah, teknik ini dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan dahulu. Baru api dikecilkan di bawah titik didih dengan direbus lama. Contohnya, ini ada sup daging ya, dicampur dengan berbagai macam sayuran. Oke. Lanjut, ada teknik mengetim, yaitu kita bisa sebut dengan bain-marie. Bain-marie ini teknik memasak dengan bahan makanan dengan air didih. Dengan air didih menggunakan dua wadah yang berbeda. Contohnya adalah Melelehkan coklat. Melelehkan coklat. selain coklat, apa aja yang bisa bikin? Tim. Nasi tim. Ya, nasi tim. Nasi tim tuh mirip seperti bubur ya. Cuman dia lebih bertekstur. Ada yang suka masak coklat, melelehkan coklat dengan menggunakan teknik tim? Anissa, mungkin pernah? Pernah. Lebih suka menggunakan teknik apa kalau masak coklat? Teknik mengetim atau coklatnya dilelehkan dengan air hangat aja? Dilelehkan dengan air hangat aja. Kenapa tuh? Lebih suka yang itu. Nggak apa-apa ya, kita coba aja teknik pengolahan makanan. Kita coba biar kita tuh tahu apa perbedaannya yang dari kita pelajari sama yang biasa kita lakukan. Oke. Selanjutnya kita masuk ke dry heat cooking. Dry heat cooking tadi apa? Panas kering. Pembantuan bahan dasar cairan. Dry heat cooking ini ada yang bisa menyebutkan dry heat cooking ini dibagi menjadi berapa jenis? Ada dibagi menjadi 5. 5, ya betul sekali. Ibu mau tanya sama siapa ya? Dari kelas 8A, ada nggak yang namanya Trisna? Trisna Agus? Halo Trisna Agus, ada nggak kalian? Kamu di sana? Kalau nggak ada Yusuf Effendi. Ada? Oke, siapa ya? Ibu penasaran tadi sama Gaya. Gaya tadi kayaknya belum nyaut deh. Ayo Gaya. Iya, kenapa? Gaya bisa menjelaskan tadi dry heat ini apa? Apa tuh ya? Apa tuh? Ayo. Boleh dinyalakan kameranya Gaya? Gitu, bentar ya. Ayo. Enggak, tadi habis dari belakang. Ya, teman-teman semuanya diingatkan ya, sebelum mulai pelajaran harus dipersiapkan bajunya, persiapkan pembelajarannya, jadi tidak terhambat, tidak ada yang terhambat. Ya. Oke? Jadi dry heat cooking ini adalah teknik mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Seperti yang dicontoh, ini ada grill, daging yang di-grill. Ya, kalian pasti pernah lihat semuanya. Oke, lanjut yang pertama. Ada panas kering, yaitu deep frying. Deep frying ini pasti kita sudah melihat, sudah banyak mengetahui teknik memasak makanan
dengan menggunakan minyak yang banyak hingga makanan benar-benar terendam. Terendam dengan minyak yang sangat banyak, oke? Contohnya ini adalah kentang. French fries ya biasanya. Nah, jadi ada salah satu contohnya. Yang pertama adalah tadi kentang goreng. Dan yang kedua, ayo yang gambar B ada yang bisa tahu ini apa namanya? Ikan gurame goreng. Iya betul, Najwa. Tahu banget nih. Oke, jadi ikan gorame ini digoreng. Pertama, ikannya itu kita bisa lihat ya di sini. Ikannya itu apa namanya ya? Dipotong dulu sisi bagian badan kanan kirinya. Kemudian sambil sudah dipotong, pas digorengnya ini ikannya direndam dengan menggunakan minyak yang sangat panas. Minyaknya itu banyak. Jadi ikannya ini bisa berbentuk seperti ini. Kalau minyaknya tidak banyak, mungkin tidak akan jadi ikan terbang ya. Ini biasanya disebutnya ikan terbang kalau di restoran gitu. Oke, lanjut ya. Yang kedua ada teknik frying. Yang udah pernah coba? Di sini kayaknya kurang jelas. Soalnya foto Dede bawa tugas. Ayo teknik shallow frying. Ini apa nih gambarnya nih? Ikan salmon yang dimasak dengan minyak sedikit. Steak salmon. Ya, salmon digoreng dengan teknik shallow frying. Shallow frying itu adalah teknik mengolah makanan atau proses menggoreng dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan yang datar. Nah, biasanya shallow frying ini kita masaknya dengan 1 kali balik. Jadi, misalkan salmon ini digoreng pada balikan yang pertama, sudah matang kira-kira, lalu dibalik kembali agar matangnya merata. Jadi, kalau ikan ini teksturnya kan sangat berbeda dengan daging, jadi hanya 1 kali balikan aja agar dagingnya ini, si daging ikannya ini tidak hancur. Oke, mengerti semuanya? Ngerti. Ngerti, Bu. Nah, ini ada salah satu contohnya. Nah, yang B, nah, kalian pasti sering nih. Masak telur ceplok. Nah, kita harus tahu telur ceplok ini tekniknya tuh seperti apa. Teknik telur ceplok ini menggunakan shallow frying. Sama ya, jadi biasanya tuh dimasaknya dengan 1 kali balikan. Biasanya gitu. Atau yang ada yang suka dengan telur setengah matang, jadi dia nggak dibalik juga boleh. Oke. Lanjut, ada teknik menumis atau saute. Nah, teknik ini menggunakan sedikit minyak yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah dan basah. Contohnya adalah biasanya kita kalau memasak menumis ini capcay juga bisa. Ada yang mamanya suka masak capcay atau kalian tuh menu utamanya harus capcay? Ada nggak? Sering makan aja. Makan aja, tapi bukan kayak menu utama ya. Kayak lauk. Biasanya ada tuh kayak lauk-lauk tertentu kayak kalau nggak ada capcay kayak kurang apa gitu. Jadi ada yang selalu ada sayurannya. Baik untuk kesehatan juga. Selanjutnya, ini contohnya. Dan yang kedua, menumis daging. Jadi menumis daging juga ada yang menggunakan sedikit cairan. Oke, lanjut ke teknik selanjutnya. Ada teknik baking. Oke, semua tahu ya ini kita memasak kue atau cupcake. Nah, teknik baking ini pengolahan bahan pangan makanan di dalam oven dengan panas dari segala arah tanpa menggunakan minyak atau air. Baking ini dibagi menjadi berapa sih, Nak? 2. 3. 2 apa 3? 3. 3. 3 apa aja tuh?
Memanggang kering, memanggang dalam oven, menambah kelembapan, sama memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Aduh, betul banget. Lengkap banget ya tadi jawabnya. Langsung tiga-tiganya tuh. Makasih Lolita. Lolita ya tadi yang udah menjawab ya? Ya, Bu. Oke, terima kasih. Benar ya, yang pertama ada memanggang kering, menambah kelembapan, dan menggunakan 2 wadah. Oke, sedikit sekilas ini penjelasannya memanggang kering ini bahan makanannya akan mengeluarkan uap air. Jadi kering, tidak menggunakan tambahan cairan apapun. Dan yang kedua menambah kelembaban. Gimana caranya kita menambah kelembaban dalam oven? Masukkan wadah yang berisi air ke dalam oven. Jadi akan menyebabkan kandungan air ini dalam makanan bertambah. Jadi kualitas makanan akan meningkat. Oke. Contohnya adalah ada roti, kue, kentang, kue sponge. Kue sponge kan biasanya dalamnya itu agak-agak basah. Nah, itu tekniknya dengan menambah kelembaban. Ada biskuit, ikan, sayuran juga bisa. Dan yang ketiga, menggunakan 2 wadah. 2 wadah. Jadi, wadah pertama ini berisi air dan wadah kedua ini wadah pertama ini berisi makanan dan yang kedua ini berisi air. Jadi panas yang sampai ke bahan makanan lebih lambat. Contohnya adalah puding karamel. Oke, udah. Selanjutnya materinya akan dijelaskan oleh Ibu Febi. Silakan Bu Febi. Oke, baik. Terima kasih Bu Ranika. Jadi tadi kita sudah mendapatkan materi mengenai teknik pengolahan. Mungkin hanya sekilas saja karena kan sudah dibahas pada pertemuan pas kelas 7. Nah, selanjutnya di sini juga Ibu akan sedikit membahas mengenai penyajian dan pengemasan. Oke. Sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Bu. Oke, baik. Untuk penyajian dan pengemasan, yang pertama itu ada pengemasan tradisional. Yang kedua ada pengemasan modern, dan yang ketiga ada modifikasi. Ibu mau tanya deh, ada yang tahu nggak contoh pengemasan tradisional itu seperti apa? Biasanya menggunakan daun pisang. Ya, terima kasih Lolita. Mungkin yang lainnya selain daun pisang, benar ya, daun pisang itu termasuk ke dalam pengemasan tradisional. Yang lainnya, selain daun pisang, ada apa lagi? Daun jati. Ya, siapa tuh yang jawab? Nabilah ya? Nabilah. Ya, Nabilah. Benar banget ya, daun jati juga dapat dijadikan untuk penyajian atau pengemasan makanan. Selain itu ada yang tahu lagi nggak nih selain daun pisang dan daun jati? Selain itu ada yang Daun kelapa. Daun kelapa. Ya, siapa nih yang jawab? Oh ya, maaf. Sebelumnya yang ingin menjawab mungkin bisa menyebutkan namanya dulu ya, nama dan kelas. Soalnya kadang nggak langsung muncul gitu videonya di. Tadi siapa yang menjawab? Nisrina, Bang. Ya, silakan Nisrina. Bambu. Apa jawabannya? Bambu. Ya, benar banget ya. Kenapa? Suaranya kurang jelas. Mungkin teman-temannya ada yang bisa mendengar suara Nisrina, tadi dia jawab apa? Bambu. Ya, bambu, bener ya, bambu. Tadi selain Nisrina kayaknya ada yang mau jawab lagi nih. Daun kelapa. Ya, Firnawati. Oke, daun kelapa, bener ya. Ada daun pisang, daun bambu, daun kelapa. Nanti kita akan tampilkan juga contoh-contoh olahannya. Yang kedua ada penyajian dan pengemasan modern. Ada yang bisa menyebutkan? Gaya Fatihah Madari kelas 8. Anissa Putra Madani. Ya, silahkan tadi gaya
Nah, plastik mika, styrofoam putih, gelas plastik, sama kertas. Waduh, diborong semua nih. Ya, baik. Terima kasih Gaya dari kelas 8 berapa tadi? 8A. Ya, 8A. Udah diborong semua ya jawabannya nih. Jadi benar banget yang disebutkan oleh Gaya. Mungkin yang terakhir nih ada kemasan modifikasi. Ada yang bisa... Firliana mati. Ya, sebelum menyebutkan, Ibu mau tanya dulu deh. Apa sih yang dimaksud dengan kemasan modifikasi? Ayo, ada yang tahu nggak? Kan tadi udah ada tradisional, modern, dan yang terakhir ada modifikasi. Ya, silakan. Pengubahan dalam suatu barang jadi modifikasi kemasan adalah pengubahan bentuk atau model kemasan. Oke, jadi ya benar ya. Jadi tidak hanya menggunakan kemasan tradisional atau modern saja, jadi kita juga bisa menggabungkan di antara keduanya dan menciptakan suatu kemasan yang baru. Contohnya nih, ada yang bisa menyebutkan apa saja kemasan modifikasi? Biasanya gabungan antara keduanya nih. Dengan plastik kertas. Rotan sama kertas. Tupperware, styrofoam, plastik. Waduh, borongan nih siapa nih? Ayo. Dengan plastik Saya kertas. Wilita 8A. 8A. Coba siapa tadi 8A? Lolita. Iya, silahkan Lolita. Ada rotan sama kertas coklat, habis itu ada kertas coklat sama daun pisang. Ya, betul ya. Jadi rotan dan kertas coklat. Rotan itu termasuk ke tradisional dan kertasnya termasuk modern. Jadi dipadukan menjadi kemasan modifikasi. Selain itu ada yang bisa menjawab lagi nih? Najwa Bu, ada L8G. Ya, silakan. Najwa dari 8G. Box yang terbuat dari karton dan daun pisang. Contohnya pada nasi box yang berisi nasi liwet, biasanya nasi liwetnya dibungkus oleh daun pisang. Iya, betul sekali. Terima kasih ya udah pada bantu Ibu jawab. Untuk yang selanjutnya, nah di sini ada penyajian tradisional. Benar ya yang tadi disebutkan oleh teman-temannya. Untuk daun pisang nih, contohnya seperti ini. Terlihat kan gambarnya? Ada yang tahu ini olahan apa ini? Olahan apa? Nasi tumpeng. Nasi tumpeng. Dari bahan pangan kemarin sudah dibahas. Serealia. Ya, serealia, betul. Selanjutnya ini ada pengemasan dari apa nih? Daun pisang juga nih. Dan Pepes ikan. Ya, bisa. Pepes ikan bisa menggunakan daun pisang. Dan yang gambar B, ada yang tahu? Ketupat dengan daun kelapa. Ya, betul ya, ketupat menggunakan daun kelapa. Oke, selanjutnya di sini ada pengemasan modern. Nah, ini dia. Untuk pengemasan modern, yang pertama ini gambar yang pertama. Ada yang bisa menjelaskan nggak nih? Di mana letak modernnya? Menggunakan piring. Ya, betul ya, menggunakan piring dan dihias sebagus mungkin nih. Selanjutnya untuk pengemasan, yang gambar A ada yang tahu ini? Menggunakan aluminium. Oke, menggunakan aluminium foil. Yang B tadi yang sudah disebutkan ya, ini menggunakan apa? Box atau karton. Menggunakan box. Oke. Selanjutnya kemasan modifikasi di sini ada yang tadi sudah disebutkan oleh teman-temannya. Yang pertama yaitu kertas dan daun pisang. Dan yang kedua di sini ada apa nih? Gambar piring ya dan daun pisang. Yang ketiga ini masih sama ya, kertas dan daun pisang juga. Dan yang ke gambar B ada mika dan daun pisang. Benar banget ya yang tadi sudah disebutkan oleh teman-temannya. Oke. Setelah kita mempelajari bab teknik pengolahan, setelah kita mempelajari bab 1 mengenai pengolahan serealia, bahan serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian, kita juga kan udah mempelajari pengertiannya, jenis dan karakteristik, kemudian teknik pengolahannya,
Terus setelah itu ada tahap pengolahan dan penyajian dan pengemasan. Di sini Ibu akan sedikit membahas untuk di bab selanjutnya, yaitu ada pengolahan bahan pangan serealia, umbi, dan kacang-kacangan menjadi produk setengah jadi. Sebelum ke slide selanjutnya, Ibu ingin kalian mengamati gambar tersebut. Oke, sudah ya. Yang pertama nih ada mie, yang kedua ada apa nih? Ada tepung ya, tepung Beras ketan. ketan hitam. Iya, tepung ketan hitam. Yang ketiga ini ada yang tahu ini apa? Kacang tanah yang belum digoreng. Ya, kacang tanah yang siap digoreng. Yang keempat, gambar apa nih? Tempe. 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 Gambar tempe. Yang kelima, gambar apa? Kerupuk digoreng. Yang siap digoreng. Ya, dan yang terakhir ada gambar apa nih? Tepung. Ya, betul ya. Next, selanjutnya. Setelah mengamati gambar tersebut, Ibu mau tanya. Sebelum menjawab, silahkan sebutkan nama dan kelas dulu ya. Pertanyaannya yaitu, apa itu produk pangan setengah jadi? Najwa Liba WL 8G. Ya, silahkan Najwa dari 8G. Menurut saya, maaf ya Bu, ini menggunakan bahasa saya sendiri. Ya, tidak apa-apa. Najwa. Produk pangan setengah jadi, ya, produk pangan setengah jadi itu produk pangan yang udah diolah, tetapi harus diolah lagi untuk mematangkan atau menjadikan makanan itu menjadi makanan, benar-benar makanan. Contohnya nih, mie terbuat dari tepung tuh dan lain-lain. Untuk kita mengonsumsi mie tersebut, kita harus merebus mie atau merebus mie dulu agar mie-nya bisa langsung dimakan. Jadi setelah ada proses pengolahan, ada pengolahan lagi untuk bisa disantap. Ya, baik. Terima kasih ya Najwa. Sudah lengkap banget nih penjelasan dari Najwa. Benar banget ya yang dijelaskan oleh Najwa. Mungkin ada yang ingin berpendapat berbeda dengan Najwa. Saya Bu, Lolita dari 8A. Ya, silahkan Lolita. Pengolahan pangan setengah jadi itu bisa juga disebut produk pangan primer. Pengertiannya adalah mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan. Jadi itu biasanya diawetin dulu baru kita ke konsumen gitu. Ya, betul sekali Lolita. Jadi jawaban Lolita ini benar juga ya, melengkapi jawaban dari Najwa tadi. Jadi setelah biasanya sebelum kita mengolah produk pangan setengah jadi itu kita pengolahannya menggunakan pengawetan. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Sebelum Ibu menjelaskan mengenai pengertian dari bahan setengah jadi, di sini ada pendahuluannya dulu nih, yaitu tanaman serealia, kacang-kacangan, dan umbi-umbian mengandung kadar karbohidrat tinggi, vitamin, dan mineral. Jenis tanaman ini juga tahan terhadap suhu tinggi. Kandungan air atau mineral yang terdapat pada bahan pangan membuat bahan pangan tersebut tidak dapat bertahan lama setelah dipanen. Oleh karena itu, kita harus mengolahnya kembali supaya bahan pangan tersebut menjadi tahan lama. Selain mengolah kembali, kita juga dapat membuat penganekaragaman bahan pangan. Jadi dengan adanya penganekaragaman bahan pangan ini, kita dapat tidak hanya menjadikan satu bahan pangan menjadi satu olahan saja. Contohnya seperti beras. Jadi beras itu ketika diolah tidak hanya diolah menjadi nasi saja. Jadi kita juga bisa mengolahnya menjadi bahan pangan setengah jadi, yaitu tepung beras. Kan setelah menjadi tepung beras itu kita dapat menjadikan olahan-olahan lainnya. Seperti itu. Selain dari contoh dari beras ini, ada yang bisa menyebutkan nggak nih contohnya? Mungkin dari serealia, umbi-umbian, atau kacang-kacangan? Saya Kirana dari kelas 8B. Oke, baik Kirana, silahkan. Jagung, gandum, sama sorghum,
Ya, jagung, gandum, dan sorghum diolah menjadi apa? Untuk penganeka-ragaman bahan pangan setengah jadinya. Satu aja deh, coba jagung diolah menjadi apa? Saya Bu, Arza kelas 8B. Ya, silakan Ajrel dari 8B. Jagung bisa jadi popcorn. Ya, betul sekali. Jadi popcorn itu termasuk bahan pangan setengah jadi ya. Jadi popcorn itu harus kita masak kembali untuk dapat dikonsumsi. Oke, next. Ini dia definisi dari pengolahan pangan. Tadi yang sudah Ibu jelaskan sedikit, yaitu suatu kegiatan merubah bahan mentah menjadi bahan pangan setengah jadi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan memperpanjang masa simpan bahan pangan. Ini juga tadi yang sudah diberikan pendapatnya oleh teman-teman kalian. Jadi benar banget ya, pengolahan pangan ini untuk merubah bahan pangan setengah jadi. Jadi dalam mengolahnya itu kita harus mengolah kembali supaya dapat dikonsumsi. Selain itu juga dapat memperpanjang masa simpannya. Contohnya seperti jagung. Jagung kan tidak dapat bertahan lama. Untuk memperpanjangnya kita bisa diolah kembali seperti menjadi popcorn atau tepung maizena. Selain itu juga kan tadi untuk penganeka-ragaman seperti itu. Selanjutnya olahan pangan setengah jadi. Definisinya yaitu, ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan definisinya? Ya, silahkan tinggal baca aja nih yang ada di PPT. Firlianawati. Ya, silahkan Firlianawati dari 8H. Olahan pangan setengah jadi. Pengolahan bahan baku pangan dengan proses pengawetan, baik pengawetan secara kimia, fisik maupun mikrobiologi menjadi aneka ragam olahan pangan setengah jadi sebagai bahan baku pangan. Oke, terima kasih Firlinawati. Untuk di sampingnya nih ada gambar A dan B. Ada yang tahu itu gambar apa? Ini yang A itu sebelum dan B itu sesudah. Yang A gandum, yang B tepung. Ya, betul sekali Arif dari 8D. Benar ya? Jadi olahan pangan setengah jadi yaitu tadi yang sudah dijelaskan juga oleh teman-teman kalian bahwa mengolah bahan baku pangan, bahwa olahan pangan setengah jadi itu mengolah bahan baku pangan dengan proses pengawetan. Nah, di bab ini juga kita akan mempelajari tentang pengawetan nih. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai pengawetan secara kimia, fisik, maupun mikrobiologi. Menjadi aneka ragam olahan bahan pangan setengah jadi atau bahan baku pangan. Nah, dengan adanya pengawetan ini dapat memperpanjang masa simpan dan dapat membuat penganekaragaman bahan pangan. Oke, selanjutnya yaitu ada keuntungan mengolah bahan pangan menjadi setengah jadi. Yang pertama, yaitu menjadi bahan baku yang fleksibel untuk industri pengolahan lanjutan. Tadi yang sudah disebutkan juga ya oleh teman-teman. Jadi dengan adanya pengolahan menjadi bahan pangan setengah jadi itu kita dapat mempermudah nih untuk industri itu pengolahan lanjutan. Contohnya seperti misalkan ada pabrik roti. Kan pabrik roti itu bahan utamanya yaitu tepung terigu. Tidak mungkin dong pabrik roti itu mengolah dari gandum menjadi tepung sendiri. Jadi dia juga mendapatkan tepung terigu itu dari orang lain gitu. Jadi dengan adanya tepung terigu yang udah jadi dapat mempermudah pabrik roti itu membuat roti seperti itu. Selanjutnya dapat diperjualbelikan antar daerah dan sebagai komoditas ekspor. Jadi dengan adanya dengan pengolahan bahan pangan setengah jadi kita dapat mudah
memperjualbelikan antar daerah, antar kota, atau bahkan antar negara. Dengan adanya bahan pengolahan setengah jadi ini dapat memperpanjang umur simpan kan. Jadi kalau misalkan kita ingin impor atau ekspor jagung, tidak memungkinkan kan kalau misalkan jagung benar-benar hanya jagungnya saja yang diekspor atau diimpor, karena takutnya menjadi layu atau busuk di perjalanan. Jadi bisa diolah dulu menjadi bahan pangan setengah jadi. Selanjutnya yaitu aman dalam distribusi dari satu tempat ke tempat lainnya. Dengan mengolah bahan pangan menjadi setengah jadi juga kan kita merubah bentuk ya. Contohnya jagung tadi. Kita ubah menjadi, kalau jagung itu olahannya tepung maizena. Tepung maizena juga kan kalau misalnya dalam berbentuk tepung itu lebih mudah didistribusikan ke tempat-tempat lain seperti itu. Selanjutnya, yang keempat, dapat dikemas lebih ringkas, yang sudah dijelaskan tadi ya. Yang kelima, menghemat ruangan dan penyimpanan. Dan yang keenam, mengurangi biaya dalam penyimpanan. Yang terakhir itu ada tahan lama dan lebih kuat dari cuaca dingin atau cuaca panas. Oke, selanjutnya untuk tugas praktiknya akan dijelaskan oleh... Ada tugas praktik nih, akan dijelaskan oleh Ibu Ranika. Silakan, Ibu Ranika. Baik, sudah terdengar suaranya? Sudah, Bu. Oke, makasih Bu Feby. Oke, pada minggu kali ini kita akan tugas praktik kedua nih. Nah, tugasnya sendiri adalah kalian buat olahan dari kentang. Olahannya apa saja ya? Asal dari kentang sayuran, oke? Dengan penyajian dan pengemasan modifikasi. Tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Feby. Modifikasi itu apa? Gabungan antara Oke, nah iya betul sekali ya. Modifikasi ini gabungan antara tradisional dan modern. Jadi misalkan Ibu beri contoh, kalian ingin memasak donat kentang. Nah, kalian videokan donat kentangnya ini, dan disajikan dengan penyajiannya modifikasi. Jadi kalian bisa, tadi kan udah ada contohnya, nanti materi ini akan Ibu berikan ke kalian agar kalian bisa jadi contoh. Oke, next Bu Feby. Gak apa-apa. Nah, ini ya. Jadi ini salah satu contohnya. Yang pertama ini masih tradisional, tapi dia dibuat dengan anyaman daun pisang. Nah, yang kedua, ini semuanya adalah olahan dari kentang ya. Apa ada yang ingin bertanya sampai sini? Untuk tugas praktiknya. Saya mau nanya Bu, Najwa di bawah L8G. Ya, boleh Najwa, silakan. Untuk deadline tugasnya kapan ya Bu? Soalnya dari hari Jumat ini sampai hari Minggu saya waktunya belum tentu bisa mengerjakan tugas, takut gak keburu soalnya mau pergi. Kenapa? Soalnya kenapa, Nak? Maksudnya soalnya ada urusan, jadi takutnya nggak keburu, aku biar bisa aku targetin gitu. Deadline pengumpulannya kapan? Oh, kalau tugas praktik biasanya kita deadline-nya seminggu. Jadi Ibu tugaskan hari ini, kalian sebelum hari Kamis, hari Rabunya kalian upload. Itu udah semaksimal mungkin. Oke, itu deadline-nya hari Rabu malam. Oke, jadi paginya kita sudah menuntaskan praktiknya. Nah, tugasnya ini dikumpulkan hanya melalui Google Classroom saja ya. Dan tidak ada yang melalui WhatsApp. Karena akan dikhawatirkan kalau dari WhatsApp ini, file kalian itu akan kehapus. Jadi nggak kedata sama Ibu Feby atau Bu saya. Oke? Bu Feby, slide sebelumnya. Nah, penilaian praktek ini, kalian perhatikan ya. Di sini ada format tugas berupa kolase foto dan video. Kalian boleh pilih mau
kolase foto saja atau video saja, atau dua-duanya juga lebih bagus. Itu ada poin plus kalau kalian mengirimkan tugasnya dua-duanya foto dan video. Tapi dalam tugas dan video ini dilihat juga ada kreativitas dalam penyajiannya. Ada nama olahannya. Contohnya, misalkan kalian ingin memasak potato cheese stick. Jadi kalian nanti di situ namanya kalian sebutkan di situ nama olahannya potato cheese stick. Jadi jangan cuma fotonya saja, ibu nggak tahu dong nanti namanya apa. Itu ya. Oke. Setelah itu ada alat, pastinya ada alat, bahan, dan cara pembuatannya. Jadi kalian tampilkan step-stepnya. Langkah pertama, langkah kedua. Kalau video kan mungkin jelas ya, kalian bisa isi suara kalian, bagaimana cara pembuatannya. Oke? Dan jangan lupa, nama dan kelas itu harus ada. Oke, nanti kalau hanya muka kalian, hanya wajah kalian, ibu nggak tahu namanya. Oke? Jadi dalam foto ini juga harus diperhatikan, foto dan video ini, kalian memakai baju, diperbolehkan memakai baju bebas, asalkan sopan ya. Dan untuk perempuan yang tidak berkerudung, boleh dikuncir, agar biar rapi ya. Dan jangan lupa memakai celemek. Oke, sampai sini ada yang ingin bertanya lagi? Ibu, saya Firly dari kelas 8H mau bertanya. Ya, silakan. Jadi nanti kita bikin praktiknya itu sekalian video pembuatan makanannya itu, atau hanya foto pengemasannya? Sekalian ya. Jadi nanti kalian kalau kalian ingin membuat video, kalian membuat tutorial masaknya. Jadi ibu mau nyaranin kalau misalkan mau videonya memorinya nggak penuh, kalian boleh time lapse. Dari time lapse itu kalian isi voice over-nya, isi suara kalian. Bisa? Nah itu bisa tuh kalian pakai time lapse. Jadi kalian taruh HP kalian, misalkan kalian di rumah sendiri atau tidak ada yang membantu, taruh kalian di HP kalian di tripod atau di pojokan dapur, kalian memasak kan, jadi ibu bisa lihat, gitu ya. Jangan hanya tangannya saja, harus ada kaliannya memakai celemek, karena itu akan menambah nilai kalian. Dan setelah itu platingnya boleh, kalau platingnya ditampilkan makanannya. Bagaimana kalian platingnya boleh. Itu mengerti, Firliana? Oh, jadi kita bikin videonya itu di videoin, terus nanti pas mau platingnya, jadi makanannya kita videoin, jadi sambil kita plating gitu ya, Bu? Iya, betul. Nanti kalau udah selesai bikin videonya nih, berarti nanti difoto lagi ya, jadi hasilnya gitu? Iya, boleh. Oh, ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Ada yang ingin bertanya lagi, mungkin ada yang belum kebayang nih tugasnya. Jangan sampai nanti udah selesai, masih ada yang nanya lagi di grup. Mumpung kita masih bisa ngobrol nih, diskusi. Ayo kali aja ada yang mau bertanya. Ya, Bu. Pengolahan kentangnya bebas kan, Bu? Ya, bebas tadi seperti dicontoh ya. Kalian mau goreng dari cemilan, makanan pokok, banyak kok olahan kentang. Ya. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Ibu, saya mau tanya lagi deh. Iya, boleh. Kan waktu kemarin ada juga tugas praktik, nah itu boleh sama nggak makanannya dengan yang praktik sekarang? Minggu lalu tugasnya apa, Nak? Membuat makanan dari umbi-umbian. Kan saya buat kentang. Nah, sekarang mau buat makanannya sama, boleh? Sama boleh, asal dari kentang. Tapi videonya kamu buat lagi. Jangan ya. Maksudnya makanannya aja yang sama. Iya. Yang penting kita buat olahan dari kentang. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada lagi? Sudah jelas semuanya? Oke, Ibu sedikit tambahan nih ya, karena minggu lalu kita
ulangan harian. Masih banyak nih teman-teman kalian yang belum ulangan harian. Nanti infokan ke ibu ya, atau japri ke ibu siapa saja yang belum ulangan harian. Karena banyak nih. Tadi yang ibu sebutkan ada yang nggak ada orangnya di sini. Ibu kurang tahu infonya kenapa sampai sekarang belum ada kabar untuk mengikuti ulangan harian. Oke. Ditanyain ya teman-temannya ya, ntar dikabarkan ke ibu. Oke. Bu Feby ada yang ingin menambahkan? Oke, sedikit tambahan ya dari saya. Jadi untuk untuk praktik kali ini, untuk olahannya nggak apa-apa, tidak usah yang terlalu sulit karena nilai utamanya yang dinilai yaitu dari penyajian atau kemasannya ya. Jadi kalau misalkan mau mengolah kentang digoreng saja itu tidak apa-apa. Tapi perhatikan untuk pengemasan atau penyajiannya. Untuk yang belum mengerjakan tugas, terutama tugas praktik 1, masih ada yang belum nih. Soalnya belum Ibu periksa semua juga karena keterbatasan kuota ya. Jadi Ibu menilainya secara bertahap. Jadi untuk yang belum mengikuti, untuk yang belum mengumpulkan tugas-tugas ataupun ulangan harian, terutama untuk kelas 8E sampai 8H, itu Ibu tunggu jawaban ulangan harian dan remedialnya sampai hari Minggu. Jangan lupa dikerjakan karena tidak akan ada ulangan susulan lagi. Oke, itu saja Bu Ranika. Oke. Mungkin cukup ya untuk hari ini. Apa Ibu mau kasih kesempatan, apa ada yang ingin bertanya lagi tentang tugas atau materi? Teman-teman semua? Sudah ya? Oke, baik. Oh ya, tambahan sedikit lagi nih, satu kali lagi deh. Untuk makanannya, kalau kalian boleh tentang saja, tadi yang Ibu Feby jelaskan, atau mau ditambah. Tapi nanti kalian harus siapkan dari sekarang. Kalian mau masak hari apa? Kalian misalkan mau masak besok, kentangnya bisa dibeli hari ini juga, ya. Jadi disiapkan. Jadi nanti tidak ada yang bilang, Bu, saya nggak ada kentang di rumah. Kan di tukang sayur banyak. Kalian bisa beli kentang kalian bisa beli cuman 2 biji atau 3 biji secukupnya aja, karena nanti kalian yang masak dan kalian yang makan juga. Oke, sudah situ aja ya. Ini ada yang bertanya. PPT-nya, iya nanti PPT-nya Ibu kirim di Google Classroom ya, untuk sekalian kolom assignment-nya tugas. Oke, teman-teman boleh nyalakan kameranya semuanya, kita mau screenshot. Ayo, kita screenshot ya. Ada 7 di laptop Ibu, ada 7 halaman, banyak nih. Wah, anak-anaknya banyak banget nih, udah pada semangat. Masih semangat dong. Oke. Halaman pertama ya nih. Ya, 1, 2, 3. Ntar ya, ini ada 7, banyak banget nih. 1, 2, 3. Aduh, ada yang nguap, siapa tuh? Gerald, nguap. Aduh, kamu ngantuk ya dari tadi ya. Bentar ya. Oke, selanjutnya. Yang belum nyala kameranya, nyalakan. Oke, sudah ya. Oke, sudah untuk pertemuan kali ini. Oke, Bu Feby, sudah ya? Sudah cukup dari saya. Sekian dari materi kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Kalau ada ingin bertanya lagi, silakan tanyakan di grup saja ya.
grupnya Bu Feby yang diajar dengan Bu Feby atau saya di grup saja ya. Jadi biar teman-temannya tuh pada tahu. Jadi sekalian saya menjawabnya. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh.